Yesus, Engkau penjunanku, pelita hidupku. Shalom sahabat penjunanku, pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang maha besar dan maha mulia, terima kasih Bapa untuk anugerah dan kasih yang boleh Bapa nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk perlindungan dan penyertaan yang boleh senantiasa Bapa berikan kepada kami. Dan malam hari ini sebelum beristirahat, kami rindu Bapa kembali untuk boleh belajar dan mendengar akan kebenaran firman-Mu. Bapa berbicaralah, berikanlah kami hikmat dan pengertian, agar kami boleh memahami apa yang Bapa mau sampaikan bagi kami. Agar kami makin hari boleh makin bertumbuh, dan makin hari kami boleh semakin mengasihi dan mencintai-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 50 ayat 4-7. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Judul renungan bagi kita pada malam hari ini adalah hamba yang setia. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, seandainya radio nirkabelnya menyala, mereka pasti tahu bahwa kapal Titanic sedang tenggelam. Cyril Evans, operator radio di kapal lain, sudah mencoba mengirimkan pesan kepada Jack Phillips, operator radio di atas kapal Titanic, untuk memberitahu mereka akan adanya gunung es di perairan tersebut. Namun saat itu, Phillips sedang sibuk mengirimkan pesan-pesan dari para penumpang, dan dengan kasar menyuruh Evans untuk diam. Dengan berat hati, Evans pun mematikan radionya dan tidur. 10 menit kemudian, kapal Titanic menghantam gunung es. Sinyal minta tolong yang mereka pancarkan tidak dijawab karena tidak ada lagi yang mendengar. Ada banyak murid Kristus yang gagal menjalankan pelayanannya. Salah satu penyebabnya bukan karena kurang kemampuan melayani, tetapi karena tidak memiliki telinga yang mau mendengar. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Nabi Yesaya menyampaikan persyaratan untuk menjadi seorang murid. Pertama, ia harus punya lidah seorang murid yang sanggup membangkitkan semangat orang yang sedang letih lesu. Sesuai dengan kehendak Allah, perkataan yang penuh hikmat dan bijaksana. Kedua, ia haruslah seorang murid yang belajar membuka telinganya agar bisa mendengar suara Allah. Sungguh aneh bila seorang yang hendak mengajarkan firman Tuhan tidak terlebih dahulu menyediakan waktu untuk mendengar, membaca, dan mempelajari Alkitab. Ketiga, ia harus rela menderita, baik secara fisik maupun secara mental. Memiliki kesetiaan kepada Allah dengan bersedia menanggung penderitaan oleh karena namanya. Sahabatku, tahukah Anda bahwa setiap orang yang mengaku sebagai murid Kristus seharusnya menempatkan diri sebagai seorang hamba yang bersedia melayani orang lain?
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami memohon kiranya Bapa membantu kami untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus sebagai hamba yang setia. Ingatkanlah kami setiap hari untuk hidup di dalam ketaatan, untuk melakukan semua perintah-Mu Bapa. Berikanlah kami kata-kata yang dapat membangun dan mendorong sesama kami. Berikanlah kami telinga yang mau dengar-dengaran akan suara-Mu. Kami rindu untuk menjadi pelayan-Mu yang hidup dengan rendah hati dan setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang saatnya kami akan beristirahat, lalu segera tidur. Biarlah Bapa memberkati kami dengan tidur yang nyenyak, sehingga ketika kami bangun di esok hari, kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan dengan kekuatan yang baru untuk menghadapi hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.